wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita baca kemarin sudah kita jelaskan di papan tentang mubtada dan khobar baru pengertiannya. Mubtada sudah sampai selesai, yaitu sampai pembagiannya antara dhahir dan dhamir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babul mubtada'i wal khobari. Bab tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyah. 3 ketentuan untuk kata yang menjadi mubtada. Ketentuan pertama al-ismu. Ketentuan kedua al-marfu'u. Ketentuan ketiga al-ari anil awamilil lafziyah. Itu 3 ketentuan. Kalau antum bisa pahami 3 ini, maka antum akan pahami yang namanya mubtada. Paham kan? Yang pertama al-mubtada itu al-ismu. Berarti dia harus isim. Kalau dia isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Paham? Al-marfu, namanya mubtada pasti marfu. Berarti tidak mansub, tidak majrur. Paham? Ketentuan ketiga al-ari, kosong. An dari al-awamil, penyakit-penyakit yang terlafatkan. Paham? Penyakit yang terlafatkan itu yang kemarin kita pelajari berapa hari. Fi'il ma'lum, fi'il majhul, itu namanya penyakit. Kan kalau ada fi'il ma'lum, ini penyakit namanya, penyakit yang terlafatkan. Kalau ada fi'il ma'lum, isim marfu sebagai apa? Fa'il. Kalau ada fi'il majhul, isim marfu sebagai apa? Naibul fa'il, karena ada penyakit. Tapi kalau ada isim marfu, tidak ada di depannya fi'il ma'lum, tidak ada di depannya fi'il majhul, maka itu adalah siapa? Mubtada. Paham? Dipahami nih? Kan kalau ada isim marfu, ada penyakit berupa fi'il ma'lum, fa'il. Ada penyakit berupa fi'il majhul, naibul fa'il. Kalau hapus fi'il ma'lumnya, dihapus fi'il majhulnya, langsung dia sebagai apa? Mubtada. Paham mubtada berarti? Makanya pengertian mubtada itu adalah kata mereka isim di awal kalimat. Pengertian mubtada itu yang paling mudahnya dilihat langsung secara singkat adalah dia isim di awal kalimat. Kalau ada isim di awal kata, di awal paragraf, atau ada titik baru ada isim, maka ketahuilah isim itu adalah sebagai apa? Mubtada. Dipaham? Dan namanya mubtada itu dibaca rofa. Jelas? Jelas ini? Selesai. Wal khobaru, sementara khobar. Sementara khobar. Huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Dia adalah isim yang marfu' yang disandarkan kepadanya. Kepada mubtada maksudnya. Nya kembali ke mubtada. Nya kembali kepada apa? Mubtada. Kan khobarnya, ana bilang kemarin, khobar itu adalah kabar dari mubtada. Dia isim yang disandarkan kepada mubtada. Terus dia marfu. Ini ketentuan khobar. Pertama dia isim, yang kedua marfu. Yang ketiga, ini dari sisi makna, disandarkan kepada mubtada. Ketika anda bilang begini, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Berarti kata berdiri disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada siapa? Zaid maknanya. Dipahami maksudnya? Paham ini? Jelas. Kemudian lihat berikutnya lagi. Nahwu qaulika, contoh ucapan antum. Belum contohkan dulu. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mana mubtada? Mana mubtada? Mana khobar? Waz-zaidani qaimani. Mana khobar? Az-zaidani qaimani. Mana khobar? Mana mubtada? Sama-sama rofa. Apa tanda rofanya ini az-zaidani? Dia menjadi mubtada. Apa tanda rofanya? Alif. Karena dia siapa ini? Isim musanna. Qaimani marfu sebagai
khobar. Apa tanda rofanya? Sama alif. Kenapa? Dia sebagai isim musanna. Sama. Wazaiduna qaimuna. Mana mubtada? Az-zaiduna qaimuna. Mana mubtada? Hah? Khobar. Khobar. Az-zaiduna mubtada. Berarti marfu. Apa tanda rofanya nih? Waw. Karena dia siapa? Jama' mudzakkar salim. Tanda rofanya dengan apa? Waw. Qaimuna. Kan sebagai khobar. Berarti dia marfu. Paham ini? Dia marfu. Apa tanda rofanya? Waw. Kenapa? Jama' mudzakkar salim. Jelas kan? Jelas ini? Dipahami ya? Lihat catatan di bawah. Lihat catatan di bawah. Catatan 175. Zaidun adalah sebagai mubtada marfu dan tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Dah, qaimun adalah sebagai khobar marfu dan tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Perhatikan itu alasannya. Itu alasan kembali ke pembahasan kita sebelumnya ketika membahas tanda baca. Ketika kita membahas tanda baca sebelumnya. Lihat contoh yang kedua, Az-Zaidani qaimani. Catatan 176. Az-Zaidani adalah sebagai mubtada marfu dan tanda rofanya adalah alif karena dia isim musanna. Qaimani adalah sebagai khabar marfu. Tanda rofanya adalah alif karena dia isim musanna. Contoh ketiga, Az-Zaiduna qaimuna. Lihat keterangannya. Lihat catatan 177. Iya, Az-Zaiduna adalah sebagai mubtada marfu dan tanda rofa'nya adalah waw karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Harus diperhatikan itu, diulang semua. Yang dibahas sebelumnya. Tempatnya waw. Ya, qaimu dan qaimuna adalah sebagai khobar marfu dan tanda rofa'nya adalah waw karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Jelas itu ya? Jelas ya? Wal mubtada'u qisman. Kembali ke atas. Wal mubtada'u qisman. Mubtada itu ada dua jenis. Dhahirun wa mudmar. Ada mubtada berupa dhahir dan ada mubtada berupa apa? Dhamir. Iya. Ada mubtada berupa dhahir dan ada mubtada berupa dhamir. Lihat kata beliau, fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka contoh yang dohir apa yang telah lewat tadi penyebutannya. Itu tadi di atas itu. Az-Zaidun qaimun. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaiduna qaimuna. Itu Az-Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Itu mubtada semuanya. Mubtada apa antum bilang itu? Dohir atau dhamir? Dohir atau dhamir? Itu contohnya. Itu contohnya. Lihat catatan 178 anak bilang yaitu Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimun. Semua itu mubtada dhahir. Wal mudmar, kembali ke atas. Wal mudmar itna asyara. Sementara mubtada yang berupa dhamir ada 12. Ini saudara antum hafal. Bahkan nanti ada koedah dalam baca kitab Gundul. Kalau antum dapat ini dhamir, langsung bilang mubtada. Setelahnya khobar. Itu tidak ada lain. Kalau antum dapat ini dhamir, sebagaimana kemarin antum dapat ta, ti, tu. Langsung bilang fa'il atau naibul fa'il. Tergantung fiilnya kan. Sama juga dengan ini. Kalau antum dapat ini 12 bentuk ini, langsung bilang mubtada. Tidak ada yang lain. Setelahnya pasti ada apanya? Pasti adanya apanya? Khobar. Nanti anak akan ingatkan kembali saat kita praktek baca kitab Gundul. Dipahami nih? Kalau antum dapat ini, dhamir yang menjadi mubtada ada 12. Siapa saja itu? Wahia. Dia adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kalau antum dapat dhamir-dhamir ini langsung bilang mubtada. Dipahami nih? Mubtada. Antum dapat misalnya ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwallahu. Huwa. Bilang mubtada.
Tidak usah takut. Karena kalau antum dapat ini 12 domir ini, pasti mubtada. Tidak ada yang lain. Jelas? Jelas ini? Ini sudah diteliti. Domir yang menjadi mubtada 12. Sebagaimana kemarin domir yang menjadi fa'il 12. Domir menjadi naibul fa'il 12. Ya kan? Kan memang kata ganti itu 12. Cuma berbeda bentuknya. Kalau fa'il harus ada fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il harus ada fi'il majhul. Kalau ini tidak perlu itu semua. Kosong dari fi'il ma'lum, kosong dari fi'il majhul. Bentuknya itu. Nah, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunnah, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kalau ada ini maka mubtada. Setelahnya adalah khobar. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Nah, nahu qaulika, contoh ucapan antum. Ana qaimun. Nahnu qaimuna. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Maksudnya kalau bahasa ya kita. Dan seterusnya dan lain-lain. Begitu maksudnya. Dipahami ya? Iya, tinggal dicontohkan. Adapun maknanya, di situ ana sudah terjemahkan semua. Ana itu saya, apa maknanya? Nahnu apa maknanya? Antum bisa lihat di buku terjemahannya. Paham Sapri? Yakin saudara? Alhamdulillah. Selesai. Iya. Adapun contoh setelahnya, antum perhatikan. Contohnya, dan ada catatan pas di akhir hunna, catatan 179 kita baca. Semua domir ini disebut dengan domir munfasil. Itu namanya juga ada faedahnya. Disebut dengan domir yang terpisah. Kalau kemarin kan yang di fi'il, yang menjadi fa'il dan menjadi naibul fa'il, itu namanya domir apa? Muttasil, bersambung. Karena setelahnya, kalau ini disebut dengan domir apa? Munfasil. Domir apa itu munfasil? Terpisah. Berarti kurang ini ya. Kemarin kan ketika saya bilang muttasil, ada dalam kurung enggak? Ada toh? Seharusnya ini juga ada dalam kurung. Dah, bagus ditambah enggak dalam kurung? Maksudnya dalam kurung terpisah. Kan kemarin sudah ada dalam kurung bersambung. Kalau ini bagus enggak ditaruh dah? Iya kan? Supaya ditahu artinya. Munfasil artinya terpisah. Munfasil artinya terpisah. Dan jika berada di awal kalimat, maka berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Ingat, kalau kata-kata ini, domir ini yang 12 tadi, kalau berada di awal kalimat, maka pasti dia sebagai mubtada. Itu penting. Kemudian di situ ana qaimun. Contoh kembali ke atas, ana qaimun. Lihat catatan 180. Ana adalah domir mabni, tetap di atas sukun dan berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Dipahami ini? Sebagai apa? Mubtada. Tidak dibaca anu karena domir mabni. Iya. Kemudian lihat di contoh yang kedua, nahnu qaimuna. Ada catatan 181. Nahnu adalah domir mabni, tetap di atas dom dan berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Iya. Kemudian wal khobaru kisman. Khobar terbagi dua. Ini sekarang pelajaran kita. Itu tadi yang kita baca adalah yang pertemuan kemarin. Sekarang antum harus pahami dulu baik-baik terkait dengan khobar. Sekarang pelajaran kita tentang khobar. Khobar secara garis besar dia terbagi dua. Tapi terbagi duanya khobar tidak sama dengan mubtada. Karena tidak ada khobar berupa domir. Terbagi duanya khobar, dia terbagi dari sisi bentuk khobarnya. Ada yang disebut dengan khobar mufrad, disebut dengan khobar mufradun,
ada yang disebut dengan khobar goir mufrad. Goiru mufradin. Ini kalau antum pahami baik-baik sebentar, maka antum akan paham semua susunan mubtada khobar dalam kalimat. Kita mulai dengan yang paling mudah. Ada namanya khobar mufrad. Khobar mufrad bukan isi mufrad artinya. Bukan isi mufrad. Itu harus antum perhatikan baik-baik. Beda isi mufrad dengan khobar mufrad. Paham? Kalau isi mufrad kan bukan musanna, bukan jama', bukan asmaul khamsah. Khobar mufrad artinya khobar yang isinya satu kata. Khobar mufrad artinya khobarnya itu berisi satu kata saja. Terserah apakah satu kata itu adalah isi mufrad atau isi musanna atau jama'. Yang penting isinya berapa kata? Isinya berapa kata? Satu kata. Antum paham ini? Misal saya contohkan. Tadi contoh di buku. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mana khobar? Mana khobar? Qaimun. Khobar apa namanya nih? Khobar apa namanya nih qaimun? Khobar mufrad. Kenapa? Hah? Satu kata. Satu kata. Dipahami nih? Karena dia adalah satu kata. Jelas ini? Abdullah? Saya katakan kedua. Az-Zaidani qaimani. Ini contoh yang kedua. Az-Zaidani qaimani. Pertanyaan anak, mana khobar? Mana khobar? Berarti qaimani khobar. Khobar apa namanya? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Yang penting satu kata isinya dibilang khobar mufrad. Abdillah paham? Ini isim mutanna. Tapi karena dia kan satu kata disebut khobar apa? Disebut khobar mufrad. Paham berarti? Syukur? Yakin? Syukur? Di belakangnya syukur? Siapa lagi nama antum? Iki? Paham Iki? Yakin saudara? Yakin betul? Betul? Saya contohkan lagi. Ini contoh ketiga. Sama dengan di buku. Az-Zaiduna qaimuna. Az-Zaiduna qaimuna. Mana khobar? Mana khobar? Khobar apa ini Ayub? Khobar mufrad. Kenapa? Karena satu kata. Walaupun jamak dibilang mufrad di sini. Karena mufrad di sini bukan mufrad di sana dulu. Yang kita pelajari sebelumnya. Mufrad di sini adalah yang maknanya satu kata. Paham? Jadi walaupun musanna jamak yang penting isinya satu kata. Maka disebut khobar apa? Mufrad. Dipahami? Sapri? Yakin Sapri? Betul yakin? Hakul yakin. Wah, Masya Allah. Sudah hakul yakin. Baik. Ampun. Iya. Berikutnya. Sesuatu itu kan akan lebih jelas kalau kita pelajari lawannya. Kalau kita pelajari apa? Lawannya. Ada namanya khobar yang goir. Goir artinya tidak. Goir artinya tidak. Mufrad tadi apa artinya mufrad? Satu kata. Berarti sekarang khobarnya goir mufrad. Apa berarti kalau digabung? Goir mufrad apa artinya? Ini kan mufrad satu kata. Ditambah goir. Apa jadinya? Tidak satu kata. Paham gak nih? Khobarnya bukan satu kata. Dipaham? Contohnya. Anda akan keluar dari 4. Saya contohkan dulu baru nanti
saya kasih nama. Zaidun, kita masih tetap Zaidun. Di nahwu kita contohkan terus Zaid. Biar saja dia kadang dipukul, kadang berdiri, kadang duduk, kadang kaya, kadang miskin. Ini Zaid. Untuk mempermudah. Zaidun abuhu qaimun. Qaimun. Contoh kedua, Zaidun qama abuhu. Contoh ketiga, Zaidun fi ad-dari. Contoh keempat, Zaidun, kalau antum paham ini nanti, Masya Allah. Zaidun amama al-ustadhi. Empat contoh ini wakil dari semua bentuk khobar ghair mufrad. Kalau antum dapat khobar ghair mufrad berdasarkan penelitian, inilah bentuknya. Inilah bentuknya. Sekarang kita masuk dalam menentukannya. Zaidun sebagai apa dulu? Zaidun isim di awal kalimat disebut mubtada. Zaidun dalam 4 contoh ini semuanya di-i'rab sebagai mubtada. 4 ini. 4 ini semua ini Zaid di-i'rab sebagai apa? Mubtada. Pertanyaan kita sekarang, khobarnya mana? Nah, sekarang khobarnya ghair mufrad. Khobarnya bukan mufrad. Lihat ya. Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya berdiri. Zaid bapaknya berdiri. Sekarang Zaid kan mubtada. Bisa enggak bapaknya khobar dari Zaid? Bapaknya saja. Jangan dulu lihat yang ini. Bisa enggak Zaid bapaknya? Bisa enggak ini menjadi khobarnya? Bisa? Bisa? Enggak. Kan Zaid bukan bapaknya kan? Masa Zaid adalah bapaknya? Gimana? Kan enggak sempurna. Sekarang bisa enggak yang ini? Antum hapus yang ini. Qaimun. Bisa enggak jadi khobarnya Zaid? Bisa enggak? Enggak bisa. Yang berdiri siapa? Kan Zaid bapaknya berdiri. Siapa yang berdiri? Hah? Siapa yang berdiri di sini? Zaid adalah bapaknya berdiri. Siapa yang berdiri? Bapaknya. Berarti bisa enggak ini khobarnya Zaid? Enggak bisa karena bukan Zaid yang berdiri. Yang berdiri siapa? Kan bapaknya. Pertanyaannya berarti mana khobar? Khobarnya ini. Abuhu qaimun. Zaid adalah bapaknya berdiri. Sempurna? Hah? Sempurna? Mana khobarnya Zaid? Paham pertanyaannya? Mana khobarnya Zaid? Abuhu qaimun. Paham kan? Paham khobarnya Zaid? Pertanyaan. Khobar mufrad atau ghair mufrad? Kalau satu kata antum bilang mufrad. Kalau ini berapa kata khobarnya? Berarti 2 kan? Pertama abu, kedua qaim. Berarti khobar apa namanya? Ghair mufrad. Itu contoh. Sebentar ada namanya, ada namanya. Yang kedua. Zaidun, apa tadi? Zaidun apa tadi? Mubtada. Qama abu. Zaid bapaknya berdiri. Berdiri bapaknya. Berdiri bapaknya. Qama, apakah bisa khobar dari Zaid? Tidak bisa. Karena namanya khobar harus isim. Qama apa? Qama apa? Fi'in. Berarti qama tidak bisa khobar dari Zaid. Kalau dia saja. Dipahami nih? Kenapa kan dia fi'in? Abu bisa khobarnya Zaid?
Abu bisa khobarnya Zaid? Zaid adalah bapaknya. Bisa? Tidak bisa. Berarti mana khobarnya? Koma Abu. Zaid adalah bapaknya berdiri. Khobarnya apa? Mana? Koma abuhu. Berapa kata? 2. Khobar apa namanya? Mufrad atau goir mufrad? Goir mufrad. Dipahami ini bentuk kedua? Dipahami ini? Khobarnya sekarang 2 kata lagi. 2 kata lagi. Dipahami ini? Berarti bukan mufrad. Kan ada berapa kata? 2 kata. Dia dinamakan dengan goir mufrad. Dipahami ini? Jelas? Sapri? Abdullah? Berapa kata khobarnya ini Abdullah? Zaidun koma Abu. 2. Maka namanya khobar apa Abdullah? Goir mufrad. Jelas berarti? Contoh yang ketiga. Zaidun fiddari. Contoh ketiga. Zaidun fi. Fi. Apakah bisa jadi khobar? Fi. Ini lebih mudah ini daripada yang tadi. Fi bisa jadi khobar? Enggak. Karena dia siapa? Huruf. Kan khobar itu kan harus apa? Isim. Sana. Fi sendiri bisa? Enggak bisa. Ad-dari bisa? Isim. Isim ini kan ad-dari isim. Tapi apakah bisa sebagai khobar? Dia sendiri dari. Bisa? Enggak. Kenapa? Kan khobar harus marfu. Berarti fi enggak bisa karena huruf. Ad-dari tidak bisa karena jar. Paham kan? Berarti mana khobarnya? Mana khobarnya? Fiddari. Berapa kata? 2. Kalau 2, namanya khobar apa? Khobar apa? Goir mufrad. Dipahami? Namanya khobar apa? Goir mufrad. Contoh yang keempat. Zaidun amama. Zaidun amama al-ustadi. Zaidun apa tadi Ayub? Mubtada. Amama. Bisa nggak jadi khobar? Kenapa? Enggak. Isim dia. Tidak marfu. Ahsan. Sudah mantap. Kan amama ini apa ini? Amama ini apa? Mansub. Sementara khobar harus apa? Marfu. Berarti enggak bisa. Enggak bisa. Al-ustadi. Firman. Bisa nggak jadi khobar? Kenapa? Tidak marfu. Mantap. Di sini apa? Al-ustadi. Mansub atau majrur? Al-ustadi. Salah. Majrur. Ahsan. Berarti ini tidak bisa menjadi khobar karena mansub. Ini tidak bisa menjadi khobar karena majrur. Berarti mana khobarnya? Mana khobarnya? Ini. Amamal ustadi. Kan khobar menjadi jumlah kan harus di dhamma. Tidak harus. Paham kan? Amamal ustadi ini khobarnya. Fiddari ini khobarnya. Koma abu ini khobarnya. Abu qaimun ini khobarnya. Paham? 4 ini disebut dengan khobar apa? 4 ini disebut khobar apa? Goir mufrad. Karena tidak cocok dengan ketentuan khobar. Dipahami kan? Khobar goir mufrad. Kenapa goir mufrad? Karena tidak satu kata. Dipahami nih? Jelas ini? Sudah dipahami nih? Yang ini 4 bentuk. Paham ya? Kemudian dari 4 ini ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Kalau kata pertama dari selain mufrad, kan ini goir mufrad. Kalau kata pertama dari khobarnya itu adalah isim seperti yang ini, paham ya? Maka dinamakan dengan jumlah
ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya adalah fiil seperti koma. Fiil kan? Kalau kata pertamanya adalah fiil seperti koma, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini kalau antum tidak tahu juga ini tidak ada masalah. Ini hanya istilahnya. Ya. Kalau kata pertamanya adalah huruf jar seperti ini, maka disebut dengan nama ya jarun wa majrur. Jarun wa majrurun. Paham ini? Kalau kata pertamanya menunjukkan atas tempat atau waktu, amama di depan, menunjukkan atas apa itu? Menunjukkan atas apa itu? Tempat. Ini nanti disebut dengan istilah dzarfun. Paham ini? Khobar itu dengan namanya ini, dengan anak balik ini sekarang. Biasanya dia kasih tahu dulu namanya, baru contohnya. Hanya saja kalau dikasih tahu dulu namanya, bingungnya duluan. Paham? Jadi makanya tadi saya balik. Contoh dulu baru apa? Nama. Saya balik. Jadi bentuk khobar ghair mufrad tidak akan pernah keluar dari 4. Bentuk pertama, Zaidun abuhu qaimun. Bentuk kedua, Zaidun qama abuh. Bentuk ketiga, Zaidun fiddar. Bentuk keempat, Zaidun amamal ustadi. Tidak keluar dari 4 bentuk. Kemudian, kalau dari 4 bentuk itu, kata pertama adalah kata menunjukkan atas tempat atau waktu, disebut dzaraf. Kalau kata pertama diawali oleh huruf jar, maka disebut jar majrur. Kata pertama kalau fiil, maka disebut jumlah fi'liyah. Kata pertama adalah isim, maka disebut jumlah apa? Ismiyah. Inilah khobar. Khobar kadang berupa jumlah fi'il ismiyah, kadang berupa jumlah fi'liyah, kadang berupa jar majrur, kadang berupa dzaraf. Inilah bentuk khobar. Kadang berupa jumlah ismiyah, kadang berupa jumlah fi'liyah, kadang berupa jar majrur, kadang berupa apa? Dzaraf. Inilah pembagian khobar. Mufrad, ghair mufrad. Mufrad gampang. Mufrad adalah yang bukan ghair mufrad. Ghair mufrad hanya ada 4 ini. Kalau antum kuasai ini 4 ini, berarti semuanya selain ini mufrad. Paham ini? Walaupun antum nanti tidak tahu nama-namanya ini. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dzaraf. Antum tidak tahu namanya. Yang jelas antum bilang ini khobar ghair mufrad. Selain ini namanya apa? Khobar apa? Mufrad. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ini? Makanya nanti di surat Al-Ikhlas. Contoh. Huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang maha tunggal. Paham ini? Coba lihat. Saya hapus ahad. Huwallah. Dialah Allah. Apakah sudah sempurna? Kan masih bertanya. Dia Allah yang apa? Dipahami ini? Berarti, apakah Allah adalah khobarnya huwa? Paham pertanyaan? Apakah Allah adalah khobarnya huwa? Bukan. Kalau begitu, huwa ahad. Huwa tunggal. Apakah ahad bisa khobarnya huwa? Bisa? Tidak bisa. Siapa yang tunggal? Kan orang masih bertanya. Tapi kalau saya bilang, huwallahu ahad. Mana khobar? Mana, ini kan mubtada, pasti mubtada. Huwa. Mana khobarnya huwa? Allahu ahad. Baru sempurna. Allahu ahad. Ini khobar. Pertanyaan ana. Ini berarti khobarnya mana? Mufrad, ghair mufrad? Mufrad, ghair mufrad? Ghair mufrad. Setelah itu, setelah antum tahu ghair mufrad, apakah dia dzaraf? Maksudnya, apakah kata pertamanya ini menunjukkan atas waktu atau tempat? Bukan. Apakah jar majrur? Bukan. Apakah jumlah fi'liyah? Maksudnya, apa kata pertama adalah fi'il? Kata pertamanya itu Allah. Fi'il? Fi'il? Bukan. Berarti dia mana? Yang ini. Kan nggak keluar dari 4. Sudah bisa? Bisa dibedakan ini? Bisa? Iki? Bisa? Paham? Jelas berarti? Selesai. Tamat kita pelajaran khobar.
Alhamdulillah. Kalau antum paham itu alhamdulillah. Kalau masih samar sedikit ingat kita akan ulang ini pelajaran 3 kali dalam tahun ini. Nanti akan dibahas lagi di kitab setelah ini. Dibahas lagi di kitab setelahnya lagi. Pokoknya 3 kali kita akan bahas. 3 kali. Tapi kalau antum paham ini dari dasar, kitab kedua jadinya mudah. Ketiga lebih mudah lagi. Antum bisa paham ini? Iya. Kalau saya pribadi, belajar pertama, kitab pertama saya tidak paham. Kitab kedua juga tidak paham. Kitab ketiga baru paham. Dipahami ini. Tapi kalau antum bisa langsung paham ini, karena yang paling sulit yang ini. Yang goir, mufrad. Kalau mufrad gampang sekali. Gampang sekali karena khobarnya berupa satu kata. Yang goir mufrad ini. Makanya tadi itu saya balik pelajarannya. Karena dulu yang membuat saya tidak paham itu, kalau dikasih tahu dulu namanya. Khobar goir mufrad kadang berupa jumlah ismiyah. Kita tidak tahu jumlah ismiyah itu maksudnya yang bagaimana. Jumlah fi'liyah, jar majrur, dzaraf. Saya balik contoh dulu. Paham ya? Kalau sudah paham bentuk contohnya, maka baru kita kasih namanya. Oh, kalau contohnya seperti itu, ismiyah. Seperti ini, fi'liyah. Seperti itu, jar majrur. Seperti itu namanya apa? Dzaraf. Nah, jelas kan? Jelas kan? Itu disebutkan. Kita baca. Cukup enggak untuk baca? Cukup dah? Cukup nih? Karena sedikit. Lihat. Wal khobaru kisman. Khobar ada 2 jenis. Terbagi 2. Mufradun wa ghairu mufrad. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Ada catatan di bawah. 182. Yaitu bukan berupa jumlah. Kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar atau tersusun dari fiil dan fa'il. Itu maksudnya jumlah. Nah, bukan jumlah. Yaitu bukan yang ini. Yang tersusun dari mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il. Itu namanya jumlah. Itu disebut jumlah. Dan bukan pula yang menyerupai jumlah. Seperti dorob dan jar majrur. Jadi ini terbagi 2 ke. Jadi ini terbagi 2. Ini yang atas ini, 2 ini. 2 ini disebut dengan apa? Jumlah. Sementara yang di bawah ini disebut dengan apa? Menyerupai jumlah. Dah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah disebut jumlah. Dorob dan jar majrur disebut apa? Menyerupai jumlah. Bahasa Arabnya syibhul jumlah. Disebut syibhul jumlah. Jadi 4 itu terbagi 2. 4 itu terbagi 2. Iya. Ini yang ana sebutkan dalam catatan. Lihat, fal mufradunah. Maka yang mufrad contohnya Zaidun qaimun. Lihat, Zaidun qaimun. Perhatikan catatan 184. Qaimun sebagai khobar mufrad. Qaimun sebagai khobar mufrad. Karena bukan berupa jumlah. Kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar dan fi'il fa'il. Bukan pula yang menyerupai jumlah. Seperti dorob dan jar majrur. Paham kan? Bukan itu. Maka disebut khobar apa? Mufrad. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Yang ghairu mufrad ada 4 jenis. Al-jar wal majrur. Bisa berupa jar majrur. Kalau kata pertamanya adalah huruf jar. Paham ini? Itu jar majrur. Wa dzaraf. Kalau kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Wal fi'il ma'a fa'ilihi. Fi'il bersama fa'ilnya. Ini disebut jumlah apa tadi? Disebut jumlah apa tadi? Fi'iliyah. Wal mubtada ma'a khobari. Mubtada bersama khobarnya. Ini disebut dengan jumlah apa tadi? Ismiyah. Lihat catatan nomor 185. Yaitu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang dia jar. Seperti contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Paham? Lihat lagi catatan untuk dzaraf 186. Yaitu khobarnya berupa dzaraf. Kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Itu disebut dzaraf. Kalau katanya menunjukkan atas waktu atau tempat. Tempat itu di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan, di atas, di bawah. Itu namanya tempat. Paham gak ini? Namanya apa? Tempat. Ya, kata yang menunjukkan atas tempat atau waktu. Ya. Seperti nanti
Seperti contoh apa? Seperti contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Dua perkara ini yaitu jar majrur dan dhorob disebut dengan syibhul jumlah. Anak kasih tahu memang di catatan. Ini disebut dengan apa? Syibhul jumlah. Terjemahannya yang menyerupai jumlah. Kemudian khobarnya berupa fiil bersama fa'ilnya. Catatan 187 yaitu khobarnya berupa jumlah fi'iliyah. Namanya ini jumlah fi'iliyah. Kata apa itu? Kata pertama dari khobar tersebut adalah apa? Fi'il. Ingat, itu pengertiannya itu. Jumlah fi'iliyah dalam kurung itu adalah pengertiannya. Kata pertama dari khobar itu adalah fi'il. Itu disebut jumlah apa? Fi'iliyah. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. Catatan untuk mubtada dan bersama khobarnya 188 yaitu khobarnya berupa jumlah ismiyah. Paham? Khobarnya berupa jumlah apa? Ismiyah. Kapan dikatakan jumlah ismiyah? Kata pertama dari khobar tersebut adalah apa? Isim. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. Sekarang sisa contoh. Nah contoh. Nahwu qaulika. Contoh ucapan antum. Zaidun fiddari. Mana khobar? Zaidun fiddari. Mana khobar? Wa Zaidun indaka. Zaid di sisimu. Mana khobar? Mana khobar? Berapa kata itu? 2. Indah sama ka. Zaidun koma abuhu. Mana khobar? Mana khobar? Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Mana khobar? Mana khobar? Lihat catatan di bawah 189. Fiddari sebagai khobar ghairu mufrad karena berupa syibhul jumlah yaitu jar majrur. Paham ini? Langsung anak katakan begitu. Karena berupa syibhul jumlah karena jar majrur. Terus Zaidun indaka 190 indaka sebagai khobar ghair mufrad karena berupa syibhul jumlah yaitu dhorof. Paham ini? Yaitu apa? Dhorof. Apa tadi dhorof? Kata menunjukkan sewaktu atau tempat. Tadi sudah dikasih. Jadi di sini tidak perlu lagi dikasih tahu. Zaidun koma abu. Lihat catatan 191. Koma abu sebagai khobar ghairu mufrad karena berupa jumlah yaitu jumlah apa ini? Fi'liyah sebab diawali oleh jelas berarti dengan catatan ini? Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Lihat keterangan catatan 192 dan ini terakhir kita menutup pembahasan. Terakhir, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Catatan 192. Jariyatuhu dhahibatun sebagai khobar ghair mufrad karena berupa jumlah yaitu jumlah apa? Ismiyah sebab diawali oleh apa? Isim. Jelas berarti? Pokoknya ini catatan ya. Kita perlakukan seperti seorang dokter yang mengobati pasien yang dia cintai. Apa maksudnya? Maksudnya semua yang dibutuhkan dijelaskan. Tahu tak? Kalau orang mengobati yang dia cintai bagaimana? Dengan orang yang mengobati yang dia tidak cintai. Beda tak? Ini catatan saya bilang, saya perlakukan seperti orang yang mengobati orang yang dia cintai. Paham maksudnya? Jadi semua yang tidak jelas di atas saya kasih di bawah. Nama dan artinya. Dipahamkan? Jelas ini? Itu ibaratnya ini catatan. Pokoknya apa yang membuat kita sulit dimudahkan di bawah. Makanya nanti kalau ada yang masih kurang itu ditambah lagi. Atau ada yang kurang dipahami dihapus saja. Nanti. Habis ini sudah sejauh ini alhamdulillah bisa dipahami. Aman berarti ini selesai mubtada khobar. InsyaAllah besok kita masuk lagi di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya itu terikat dengan mubtada khobar. Makanya merojaah baik-baik mubtada khobar. Karena besok adalah yang merubah hukum mubtada khobar. Ini kan mubtada khobar dua-duanya marfu. Pelajaran besok sesuatu yang akan merubahnya.
Sesuatu yang akan merubahnya. Dipahamkan? Ulangi baik-baik pelajaran mubtada khobar. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika.